Ya. Yang kami butuhkan adalah anggota dewan yang mampu, ya, berani menyampaikan, menggebrak meja, mungkin sekalipun untuk itu, Wan. Wan berani untuk itu? Sangat berani dan sudah Wan lakukan. Ya. Sudah dilakukan itu. Bukan lagi berencana. Sebab apa? Kunci daripada APBD keluar uangnya terletaknya di anggota DPRD sebagai kunci daripada pemegang uang daerah. Palu di tangan DPRD. Palu itu di tangan DPRD. Oke, DPRD bisa dibelanjakan. Kecuali belanja tidak langsung. Kayak gitu. Tapi kalau tidak oke, nggak, palunya masih tergantung. Inilah salah satu poin dari beliau. Keberanian, kemampuan beliau untuk berorasi, kemampuan beliau untuk menyampaikan aspirasi rakyat itu tidak hanya di wilayah-wilayah samar gitu, tapi memang jelas ya, Wan. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Oke, sudah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi jumpa bareng Dusana-Dusana Bakal Lama. Kita sedang di program Beri Kami Alasan Memilih Anda. Malam hari ini kita akan kedatangan politisi senior, sudah lama makan asam garam di dunia politik. Beliau adalah Ketua Kadin Pesisir Selatan dan juga Wakil Ketua Bidang di DPP PKPS, mantan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan 2004-2009. Kita sudah kehadiran beliau malam hari ini. The one and only Wan Ramlan Jam. Selamat datang, Wan. Selamat datang di Bakal Lama. Iya, terima kasih. Ya, alhamdulillah kita bincang-bincang santai pada malam hari ini di sebuah kafe di Painan. Wan, sehat sekali nampaknya, Wan. Alhamdulillah. Semakin energik. Ya. Iya memang. Iya, benar. Ada aura-aura anak muda gitu kan. Gak lekang oleh waktu. Iya. Alhamdulillah. Oke, sahabat-sahabat Bakal Lama, malam hari ini kita akan coba gali dari beliau. Beliau tokoh masyarakat di Kabupaten Selatan, khususnya di Painan, akrab dipanggil Uwan. Uwan itu adalah penamaan mama, ya, Wan? Iya. Mama di kaum beliau, tapi beliau tidak hanya dipanggil Uwan di kemenakan beliau saja, kebetulan di suku Tanjung, ya, Wan? Iya. Tapi beliau juga dipanggil Uwan oleh seluruh masyarakat di Nagari Painan. Oke, Wan. Ya. Aktivitas hari ini, Wan, apa saja? Katanya Wan sempat hijrah juga ke Jakarta. Gimana ceritanya, Wan? Iya, memang setelah Pileg 2009. Ya, 9. Ya, terus 2014 dan 2019 di pemilu 2019. Ya. Di bulan Mei kita berangkat ke Jakarta, tapi melalui Palembang. Oh ya. Alhamdulillah keberangkatan di tanggal 14 Mei 2019. Ya. Saya diundang oleh murid-murid, mantan murid di SMP Surantih. Berjumlah 7 orang guru. Diterbangkan ke Palembang dari domisili masing-masing dengan fasilitas yang full, all in, mulai daripada transportasi, sampai kepada penginapan, sampai kepada transportasi lokal di Palembang, dan sampai ke daerah domisili asal. Berjumlah 7 orang. Ada yang dari Aceh, dari Pekanbaru, dari Padang, dari Painan, dan dari Solo. Habis di situ 4 hari dilayani oleh mantan-mantan murid SMP Surantih tahun tamatan tahun 83. Alumni, Wan, ya? Alumni tahun 83. Diterbangkan lagi di asal tempat tinggal masing-masing. Wan memilih ke Jakarta. Sekitar tanggal 17 Mei. Habis sampai Jakarta,
Ya, coba kita adu jotos, adu otak gitu, adu otot, adu otak juga lah di Jakarta. Iya. Sehingga kita punya usaha di situ, terus aktif juga dengan organisasi sosial seperti setelah pengurus PKPS, makanya Wan tetap melakukan feeling bisnis gitu, naluri bisnis gitu, untuk menempuh daerah metropolitan, di mana bisa kita mempergunakan sumber daya manusia kita, baik secara pandangan mata, pendengaran telinga, dan pemikiran, untuk mencari ruang-ruang sesuai dengan tingkatan umur kita, umur saya, umur Wan. Nah, untuk itu kita melakukan semacam survei peluang bisnis gitu. Nah, karena di sana ada keluarga bergerak di bidang perbengkelan dan spare part motor, maka kita mencoba untuk menggiring itu berdampingan dan mandiri dengan mentransfer atau memindahkan sebagian spare part motor, sebagian teknisi kepada bengkel Iwan punya. Berjalanlah lebih kurang 4 tahun. Nah, di 8 bulan yang lalu Wan pulang karena ada panggilan hati nurani. Orang mau pemilu. Kawan-kawan berharap Wan pulang gitu ke kampung. Guna pulang ke kampung, di samping kita memikirkan prospek pesisir selatan secara umum ya untuk ke depan, dan begitu juga di Kecamatan Pajurai, khususnya Painan, tempat kelahiran kita. Artinya tadinya awalnya di kampung mengurus masyarakat banyak, mengurus nagari. Hijrah ke Jakarta, kembali mengurus masyarakat. Mengurus PKPS. Terus berpartisipasi dalam organisasi. Membangun hubungan ranah dan rantau. Gitu ya, Wan? Benar. Jadi memang inilah kelebihan Wan kita yang satu ini. Beliau tidak pernah henti-hentinya, nggak pernah mati-matinya kalau untuk urusan alhamdulillah hubungan bermasyarakat. Next, Wan Ketua Kadin Pesisir Selatan, Kamar Dagang dan Industri. Bagaimana Wan melihat Kadin hari ini? Maksudnya pengusaha-pengusaha lokal kita hari ini, Wan. Keberpihakan atau kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pengusaha-pengusaha lokal kita. Bagaimana Wan melihat hal ini? Terima kasih Pak Adli ya, pertanyaan demikian. Kalau pandangan Wan ya di bidang perdagangan dan industri gitu, sebetulnya pesisir selatan khususnya Pajurai dan Painan, kebetulan semasa itu Wan kan kasih promosi dan kerjasama di Dinas Pariwisata gitu. Mulai membangun Curocok Painan Mande bersama-sama dengan masyarakat, bersama pemerintah daerah, karena di situ saya kasih sekolah 4 gitu. Nah, untuk itu sampai sekarang kita lihat semangat masyarakat kita sangat tinggi gitu, untuk melakukan perdagangan dan industri, industri rumah tangga gitu, baik di bidang kuliner, industri juga sih, UMKM. Nah, baik di bidang lain-lain, banyak lah. Nah, di situ kita lihat support gitu, support pendanaan dan transaksional daripada jual beli. Kita lihat akhir-akhir ini memang jauh gitu. Kenapa jauh transaksinya? Karena kita lihat pengembangan dari pariwisata kita, makanya orang masuk gitu. Nah, itu artinya kurang berbelanja dan kurang dapat juga perhatian dari pelayanan kelompok pariwisata di daerah kita, arti kurang memuaskan gitu. Nah, baik di bidang kuliner dan maupun pakaian dan cindera mata gitu. Nah, kedua, kita sudah dikejar masyarakat kita di luar perdagangan dengan investasi sifatnya rentenir gitu. Tapi rentenirnya bukan rentenir 10-12, tapi sudah masuk semacam investasi berupa koperasi-koperasi. Itu 90% mak-mak kita, ibu-ibu kita terjerat gitu. Kan gitu.
Nah ini tugas kita di pemerintah daerah dan DPRD kita di pesisir selatan untuk memutus tali rantai ini gitu. Harus dicarikan solusinya. Kan gitu. Nah sekarang KUR sudah ada di bank dan segala macam kredit melalui bank. Bank tetap melakukan skim bank, aturan bank gitu. Kan gitu. Sementara pemerintah lain lagi gitu ceritanya, bank tanggung jawab dan melakukan skim bank. Jadi bisa diintervensi itu Wan dari lembaga legislatif dengan peraturan-peraturan daerah, misalnya produk-produk peraturan daerah itu bisa melindungi para pengusaha tadi. Bisa, pemerintah daerah bisa men-saving dana dari APBD untuk KPR gitu. KPR itu kredit pemberdayaan ekonomi rakyat. KPR namanya. Jadi kalau itu di-saving misalnya 10 miliar ditaruh di bank dengan bunga misalnya bunganya 5%, 6% per tahun. Kayak gitu, memindahkan dari koperasi Marta, koperasi Mekar dan segala macam kayak gitu. Ada yang online. Kayak gitu, masuk ke situ. Dengan catatan ada jaminan dari pemerintahan terbawah, bisa menjamali negara. Cukup kan yang KTP aja kok. Negara lain juga ada begitu. Jadi kayak gitu kurang manfaat juga menurut saya. Jadi Adi tadi menangkap, artinya lembaga-lembaga pemerintahan, apakah itu di pemerintah daerah atau di legislatif kita, harusnya bisa membuat regulasi yang bisa membantu, mendukung, dan memberikan keberpihakan kepada pengusaha tadi. Dan bentuk regulasi. Maaf Pak Billy, Wan sekarang sedang berkedudukan sudah 12 tahun, namanya dulu PNPM. Sekarang DAPM. DAPM itu pemberdayaan masyarakat nagari atau desa. Sekarang diganti namanya dengan DAPM, Dana Amanah Masyarakat Nagari. Di Ampajurai itu berkisar dana berputar 3,2 miliar sekarang. Dan itu sudah berputar besok siang, tanggal 28 besok pencairan ada 300 juta. Dengan nasabah itu sekitar 21 orang. Besok pagi. Ya kan? 300 juta. Untuk membantu masyarakat tanpa anggunan, 10 juta ke bawah, 5 juta, 3 juta dibantu, dipinjamkan selama 1 tahun, bunganya 10% per tahun. Itu dari dana apa nih Wan? Dana DAPM tadi. Dananya dana hibah dari pemerintah pusat tahun 2010. Kayak gitu. Siapa yang diberi tanggung jawab untuk menyerahkan? Masyarakat lembaga di daerah, siapa yang mau menyerahkan kepada masyarakat? Nah, prosedur pindah lagi kita ke situ konteks itu Bisa saya terangkan. Dulu 2010 sampai 2014 kita dapat dana APBN masyarakat ini, bukan pemerintah daerah masyarakat langsung ke masyarakat didampingi oleh FK dan FT. FK itu fasilitator kecamatan, FT itu fasilitator teknik. Kayak gitu. Di situ masing-masing kecamatan kayak gitu dapat bantuan dana sekitar ada yang 2 miliar per tahun, ada yang 1 miliar per tahun, kayak gitu. Nah di situ 25% dari dana itu dipindahkan kepada pinjaman simpan pinjam perempuan, 75% infrastruktur. Dia 4 juta dari PAUD saja sudah dibangun 5 unit PAUD, pendidikan anak usia dini. Pukesri, jembatan gantung, banyak 2014. Setelah bertukar pemerintahan dari SBY ke Jokowi, kan begitu ya. Hilang di situ, habis diserahkan kepada masyarakat. Siapa masyarakat itu? Dipilih oleh utusan-utusan nagari, 6 orang per nagari. Kalau tempat jurai misalnya 20 nagari, berarti 20 kali 6 orang, 120 dipilih di situ. Namanya Perkumpulan Berbadan Hukum, PBH. Itu istilahnya dipilih dari masyarakat. Perkumpulan Berbadan Hukum. Perkumpulan Berbadan Hukum. Nah, jadi di situ nanti ada organisasinya. BPP sebagai namanya pengawasan, menerima amanah masyarakat, yang manajer melaksanakan, mengeksekusi, menagih dan memberikan dengan persetujuan BPP tadi. Nah, jadi sudah banyak
kita membantu masyarakat yang pedagang kecil tadi. Cuman perlu diverifikasi ke lapangan. Jangan nanti dagangannya lontong meminjam 10 juta. Jangan nanti orang punya toko 2 pintu dikasih pinjam 3 juta atau 5 juta. Tentu disesuaikan dan dilihat kepada ada nak meminjam ke tempat lain mereka. Kalau meminjam ke tempat lain, kita pending dulu sampai selesai pinjaman ke pihak lain. Sampai pihak lain pinjam koperasi itu. Nah itu. Kita dengar tadi begitu panjang yang telah dijelaskan oleh Wan Ramlan. Terlihat bahwa memang beliau memahami, menggeluti dan paham betul apa yang menjadi keinginan masyarakat, termasuk tadi di bidang pengusaha-pengusaha kecil dan menengah tadi di APM. Memang inilah salah satu selling point beliau, pemirsa. Selalu mengupdate informasi, ikut selalu aktif dalam berbagai isu-isu perekonomian masyarakat, termasuk di bidang DAPM tadi. Pemirsa, kita coba geser wilayahnya. Wan, kita sudah masuk tahun-tahun politik juga. Kabar-kabarnya nih, Wan kembali maju di pencalonan legislatif untuk kabupaten, Wan. Ada data-data yang kami dapatkan juga, Wan. 2004 Wan pernah dulu maju dari Partai Persatuan Daerah PPD, Wan. Partai Payung namanya. Partai Payung. Nah, Wan berhasil saat itu menjadi anggota DPRD Kabupaten. Kalau nggak salah dari Dapil 1 ya, Wan. Pak Juryo Tangkapas bersama dengan Kakanda Herman Baktiar. Mendengar, mengikuti, perjalanan Wan Ramlan sampai ke Dewan. Benar-benar menjadi simbol kekuatan rakyat saat itu, menjadi representasi masyarakat Nagari Painan dalam perspektif primordial, tapi dalam artian bukan yang sempit tapi primordial dalam arti luas. Beliau berhasil menyatukan semua golongan, lapisan masyarakat, menyatukan semua perbedaan-perbedaan yang ada di Nagari. Dan saat itu benar-benar kita merasakan kehadiran tokoh kita. Ada Bang Herman Baktiar waktu itu, ada Wan Ramlan, dan banyak lagi nama-nama tokoh yang lain. Tapi saat itu, Wan berhasil menjadi ikon pemersatu dan akhirnya mengantarkan Wan di DPRD. Bagaimana ini, Wan? Sharing, Wan, biar kita tahu yang muda-muda juga bisa dapatkan ilmunya, Wan. Terima kasih Saudara Ali perlu kami sampaikan bahwa tahun 99 Wan kan sudah mencalon untuk jadi anggota DPRD dari Partai Golkar tahun 99. Kemudian di sana kita dapat kursi 11, Wan ranking 12 kan nomor urut 2009 tahun 99 nomor urut gitu. Habis itu reformasi 99 kan, 99 nomor urut sudah reformasi itu 99. Kemudian 2004 Wan masuk Golkar lagi. Tuh di situ ada Pak Lukman almarhum sebagai ketua Golkar. Dia bilang, Ramlan nggak usah ke Golkar, udah penuh, nggak usah mundurlah dari PNS. Kayak gitu. Oh, Wan waktu itu masih aktif? Masih PNS, masih aktif, mempergunakan PP 5 Junto 12 tahun 99. Nah, bagi pegawai negeri yang mengambil partai politik, menunggu 1 tahun menerima uang tunggu tanpa tunjangan. Kemudian naik pangkat biasa, nanti setelah 1 tahun, kalau tidak kembali berhenti dengan hormat. Nah, kalau mau kembali silakan, kan gitu. Gua berhenti 1 tahun tahun 99. Masuk lagi tahun 2000, pindah dari guru menjadi birokrasi, bekerja di Dinas Pariwisata. Tahun 2000 di fungsional gitu, sampai 2003 akhir. Habis itu 2004, nah itulah cerita Pak Lukman, dan diterima juga, baru masuk kita kepada memilih Partai Persatuan Daerah. Karena mata kita masih cenderung memperjuangkan daerah, memperjuangkan negari.
Kan gitu, masuklah kepada Partai Persatuan Daerah. Iya. Waktu itu tidak lolos ke Senayan partai itu. Oh ya. Tapi kita tetap dilantik di daerah. Oh ya. Nah, kemudian 2009 masih main di PPD. Ya. Kan gitu, masih ikut pemilu. Cuman kita nomor 1 suara kita, suara Uwan di Panjure Batang Kapas. Ya. Cuman partai tidak dapat kursi. Ya. Kalah dengan partai, salah satu partai dengan selisih suara 36 suara. Terus 2014 Uwan maju ke provinsi. Ya. Mengingat masih banyak kader-kader yang akan naik dari daerah kita gitu. 2014 kita memberi kesempatan kepada generasi muda kita atau kader-kader kita di daerah termasuk Painan. Ya. Makanya Uwan pilih maju ke provinsi. Partai Amanat Nasional. PAN ya. PAN. Nah, kita kalah dengan kawan di Legislatif. Ya. Nah, makanya kita berhenti. Terus tetap melakukan aktivitas dan mengikuti perkembangan politik di daerah kita. Ya. Makanya kita terjun lagi gitu. Iya. 2019 memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI. Kemudian 2024 ini tadi Uwan dipanggil oleh kawan-kawan supaya tetap mengikuti perpolitikan baik secara nasional, provinsi dan kabupaten. Nah, Uwan pikir-pikir, kan gitu. Uwan pandang-pandang. Selama kita tidak ada di dalam sistem di DPRD atau di lembaga legislatif untuk daerah kita, nampaknya kurang imbang, kurang imbang gitu. Lebih dominasi birokrasi daripada lembaga, daripada wakil kita gitu. Nah, jadi masuk kepada ruang-ruang yang harus kita kontrol di lembaga legislatif. Nah, itu tidak tahu, banyak yang tidak tahu jalan gitu menerobos itu. Gitu. Nah, sehingga pembelanjaan APBD sebagai boleh dikatakan uang rakyat gitu, untuk disalurkan melalui infrastruktur, segi budaya, ekonomi, kurang mendapat sasaran, kurang tepat gitu. Sehingga generasi muda kita untuk menjalankan roda ekonomi atau mencari kesempatan kerja itu banyak yang merantau jadinya akibat tidak dapat kesempatan itu. Kan gitu, banyak yang merantau keluar daerah. Nah, padahal merantau dari kabupaten kita, merantau juga ke kota atau kabupaten lain. Kan sama-sama kabupaten, sama-sama kota juga gitu. Nah, makanya Uwan boleh dikatakan turun gunung dari calon provinsi 2 periode, maju ke daerah untuk melihat seperti apa sih masa depan generasi muda kita. Nah, mereka juga ingin kuliah terus. Sementara jaminan pekerjaan tidak ada. Kayak gitu. Nah, ini khusus untuk daerah kita. Tentu ini yang kita pikirkan sebagai perpanjangan tangan dari mereka gitu. Pemirsa. Ada 2 hal yang bisa kita tangkap tadi poin dari beliau. Perjalanan karir politik beliau dari 2004 sampai 2023 hari ini. Ini mengingatkan kita kepada sebuah filosofi Winston Churchill. Seseorang bisa terbunuh sekali dalam peperangan, tapi seorang politisi bisa terbunuh berkali-kali. Uwan Ramlan adalah sebuah bukti bahwa beliau bisa kembali bangkit, terbunuh dan kembali bangkit. Demikianlah nasib seorang politisi ya, Wan. Iya, siap. Oke. Wan, tadi sempat bicara tentang milenial, Wan. Ini kan kembali nih bicara kontestasi Wan nanti di 2024. Segmen milenial ini sangat lebar, Wan. Beberapa survei mengatakan 60% diantaranya DPT itu adalah milenial. 57% juga ada yang bilang begitu. Dengan kondisi usia Wan hari ini gitu kan. Sekalipun juga ada penelitian menyebutkan bahwa milenial itu bukan memilih orang dari soal usia, Wan. Sepanjang pemikiran, sepanjang kebijakan, sepanjang intuisi kita berpihak kepada milenial, milenial akan melihat kita, Wan.
Ya. Nah, bagaimana Wan melihat tantangan ini? Pertama, caleg-caleg muda bermunculan, menjamur hari ini, Wan. Iya. Pemilih kita juga banyak yang muda-muda. Iya. Bagaimana kiat-kiat Wan dalam menghadapinya nanti? Betulnya, menurut pandang saya gitu. Ya. Soal berpolitik gitu. Itu tidak pandang usia. Tidak pandang usia, biar muda, biar tua. Satu. Kedua, calon pemilih gitu. Ya. Juga namanya tidak bisa dibedakan juga gitu. Tua, muda itu biasa. Cuman yang ditanyakan Ali tadi kepada Uwan, menurut Uwan gitu, angkatan muda sekarang, baik yang ada di kampung-kampung, baik yang ada di perkotaan, misalnya, di daerah kita lah, itu kita lihat sebagai pengayom masyarakat, maaf ya, pemerintah daerah, termasuk pusat, kurang memperhatikan keinginan kaum muda. Ya, begitu ya, kan? Ya, terus akibat kurang perhatian, kurang mengarahkan kaum muda. Nah, mereka salah pakai tenaga dan pikiran. Salah di mana? Ada yang narkoba, ada yang jogging-joggingan, kan gitu. Ada yang mabuk-mabukan. Nah, kalau dulu itu generasi muda itu ada tempat gitu. Olahraga di mana-mana hidup. Ya, betul. Poli hidup, kita bola kaki hidup, takraw hidup, badmintonnya hidup. Hampir tiap kampung, tiap negara ada lapang poli. Kayak gitu. Nah, kemudian begitu juga dengan adanya gerakan fisik, gerakan pikiran, tentu naluri bisnis mereka terbuka gitu. Enjoy mereka. Kayak gitu. Tidak menumpuk, enjoynya bukan berkumpul di situ, berkumpul di sana, yang tidak ada arahnya. Jadi menurut Uwan, tidak ada salahnya kita di daerah, di pemerintah daerah kita, termasuk legislatif dan Pemda, itu membelanjakan uang namanya pilihan. Adanya urusan wajib, urusan pilihan. Kita bisa menggunakan uang untuk urusan pilihan. Salah satu mengarahkan generasi muda kita, kayak gitu. Dan nanti bisa dibikin program masing-masing kadis, ya, untuk membuka lapangan kerjanya di pertanian, perkebunan, kelautan, baik darat maupun laut gitu. Itu bagian itu. Bisa juga di SMK kita, bisa tata boganya, bisa perhotelan dan seterusnya. Jadi memang harus kita ajak mereka untuk memberikan ilmu skill, ilmu keahlian, walaupun berupa embrio, walaupun berupa muda gitu. Nanti mereka bisa mengembangkan sendiri. Jadi Uwan tetap konsis berimbang antara infrastruktur dan ekonomi. Jadi kalau dulu tetap Uwan mendesak 2049 mengarahkan bagaimana APBD kita ini 50 untuk infrastruktur, 50% untuk ekonomi. Kalau ekonomi di kampung-kampung di daerah kita maju, infrastruktur terbang sendiri. Mereka mau ke gotong royong, mereka mau ke bikin jembatan iuran, goro berbareng-bareng, karena ekonomi beliau mereka mantap gitu. Nah sekarang kebanyakan masyarakat boleh dikatakan nggak mau goro lagi, nggak mau berpartisipasi lagi. Nilai-nilai. Karena Pemda sudah mengarahkan 70-80% belanja APBD, belanja langsung itu untuk infrastruktur gitu. Kita berharap pemerintah negari juga melalui musrebang negari, melalui musrebang kecamatan, kabupaten tetap mengarahkan 50-50 ekonomi infrastruktur. Ekonomi infrastruktur. Ekonomi apa? Sektoril. Sektoril apa? Misalnya perkebunan, kopi, coklat, dan seterusnya. Uwan siap memperjuangkan aspirasi rakyat di Dewan nanti, andaikan Uwan terpilih. Misalnya harus bergulat dengan kepentingan politik lain di Dewan sana, Uwan. Yang kami butuhkan adalah anggota Dewan yang mampu, berani menyampaikan, menggebrak meja, mungkin sekalipun. Untuk itu, Wan. Wan berani untuk itu? Sangat berani dan sudah Wan lakukan. Ya. Sudah dilakukan itu. Bukan lagi berencana. Sebab apa? Kunci daripada APBD keluar uangnya terletaknya di anggota DPRD sebagai kunci daripada pemegang uang daerah.
Palu di tangan DPRD. Ya. Palu itu di tangan DPRD. Oke, DPRD bisa dibelanjakan. Kecuali belanja tidak langsung. Ya. Kayak gitu. Tapi kalau tidak oke, nggak, palunya masih tergantung. Inilah salah satu poin dari beliau. Keberanian, kemampuan beliau untuk berorasi, ya, kemampuan beliau untuk menyampaikan aspirasi rakyat itu tidak hanya di wilayah-wilayah samar gitu, tapi memang jelas ya, Wan, Jelas. bahwa keberpihakan beliau kepada masyarakat itu memang beliau tunjukkan di Dewan di saat beliau 2004-2009 di saat itu. Memang kita mendengar ya, ada banyak data-data kita lihat juga dari informasi masyarakat bahwa Wan Ramlan termasuk tokoh yang vokal, termasuk tokoh yang berani menyampaikan, menyuarakan. Inilah poin dari Wan Ramlan. Oke, terakhir pemirsa, kita akan minta closing statement dari Wan Ramlan yang juga adalah calon, ya, sudah di DCS ya, Wan? Sudah masuk DCS. Sudah. Ya, beliau salah seorang calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Selatan yang akan maju di 2024. Silakan, Wan, sampaikan pesan-pesan moralnya, Wan. Ya, terima kasih, At. Saya Ramlan Jam memang mencalon di Partai Golkar untuk pemilihan 14 Februari 2024 dari Partai Golkar dengan nomor 4. Tentu akibat ada yang Wan sampaikan tadi, mudah-mudahan ini mendapat perhatian, mendapat dukungan dan doa lah dari masyarakat kita, khususnya Panjurai Batang Kapas, lebih khusus lagi untuk masyarakat Painan, dan saya siap untuk menampung, meneruskan, mengawasi aspirasi masyarakat yang Wan sebutkan dari tadi, baik Batang Kapas maupun Panjurai. Barangkali itu, pilihlah, dukunglah, doakanlah. Mudah-mudahan aspirasi masyarakat kita terwujud 2024-2029. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1999, 2004, 2014 Golkar jaya-jayanya nih, Wan. Ya. Sangat fantastis. Ya. Sampai ada 5 kursi sampai 6 kursi waktu itu di DPRD Kabupaten. Ya. Kemudian di 2019 cenderung melandai, cenderung turun gitu kan. Iya. Nah, ini gimana nih, Wan, 2024 proyeksi atau target dari Golkar sendiri, Wan, kalau boleh tahu, Wan, berapa kursi untuk Kabupaten, Wan? Ya. Makasih, Ali, ya. Ya, untuk kita bersama para pemirsa ya. Kalau prediksi saya dengan Partai Golkar ini, kata ini kan boleh dikatakan jalannya jalan lurus lah, tol lah, tidak melihat kiri dan tidak melihat ke kanan gitu. Kan gitu. Nah, hal ini diterima oleh masyarakat, gitu. Baik secara nasional maupun secara kedaerahan. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita lirik sekarang program Golkar secara nasional, nasional dulu ya, itu sudah ada semacam buku hijaunya sampai tahun Indonesia Maju tahun 2045. Nah, untuk itu ditambah lagi dengan berkoalisinya Golkar, Partai Golkar dengan Prabowo. Ini berdampak besar gitu, pengaruhnya kepada 13 Agustus kemarin. 13 Agustus kemarin sudah berkoalisi dengan Prabowo 2023 ini. Nah, ini berdampak bertambah kuat gitu. Jadi untuk kursi yang kita harapkan dan kita sudah berkomitmen dengan pengurus DPD Golkar di Pesisir Selatan dan termasuk para calon-calon sementara lah di Pesisir Selatan mulai dapil 1 sampai dapil 5, kita berusaha dan telah bekerja keras. Kita berharap gitu, bermohon dan mudah-mudahan target yang kita capai adalah 7 kursi untuk Pesisir Selatan. Kalau 7 kursi mengusung pilkada, kita bisa mencari partai 2 kursi saja sudah cukup. 9 kursi dengan totalitas berarti 20% dari jumlah kursi. 7 kursi pilkada. Berarti sudah pemenang pemilu tuan. Sudah pemenang pemilu. PSL. Iya. Itu yang kita harapkan dan sudah kita kerja keras. Itu barangkali. Luar biasa pemirsa. Golkar siap dengan informasi dari Wan Ramlan tadi, target 7 kursi ya, Wan.
Wan, bicara pragmatisme politik, Wan. Iya. Hari ini kita nggak heran dengan transaksional, Wan. Iya. Politik memang pragmatis, tapi untuk mendapatkan hasil pemilu yang terbaik, Iya. tentu kita masih punya spirit untuk keinginan untuk mendapatkan tokoh-tokoh kita yang kredibel, Iya. tokoh-tokoh kita yang mumpuni, Wan, di Dewan, Wan. Iya. Hari ini masyarakat dengan mudah, ya tinggal, kita nggak bilang siapapun, Wan, tapi ini kenyataannya, faktanya, bahwa politik hari ini bicara money politik, bicara Ya. transaksional. Ya. Seperti apa, Wan, keresahan Wan melihat hal ini? Ya, terima kasih. Benar itu Adli, bahwa sekarang sudah semacam kebiasaan lah kita anggap ya, Ya, tentang transaksional politik gitu, ya, di zaman sekarang. Tapi bukan sebagai orang tua ya di dunia politik gitu. Kalau kita lihat pemilu 2004 bergeser mulai tahun 2009 ya, karena kontribusi daripada anggota dewan terpilih cukup memuaskan, ini menggiurkan. ya, Akibat menggiurkan, nafsu untuk mengejar kursi di DPRD itu ya, sudah kebablasan gitu, 12-an. sehingga idealisme politik tidak terbaca lagi, Ya, melakukan politik praktis gitu. ya, Nah, untuk itu tentunya tidak semua orang menerima, baik itu si calon dan masyarakat menerima hal demikian. ya, Tentu ada juga yang idealis gitu. Kayak gitu, artinya menilai daripada potensi atau kualitas atau pengalaman dari seseorang yang akan ditunjuk mewakili mereka. ya, Sehingga mereka tahu lalu lintas pemerintahan, lalu lintas keuangan di pemerintahan juga. Kemudian juga mereka tahu aturan-aturan main, peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada mereka untuk mengawasi hak budgeting, hak pengawasan kepada pemerintah daerah. Nah, kemudian begitu juga mereka wajib menampung, meneruskan, mengawasi dan meminta setidak-tidaknya tentu 75%, 50% dari hak mereka sebagai anggota DPRD bisa menampung tadi dan memberikan kepada masyarakat. ya, Sesuai dengan janji politik mereka. Nah, hal ini kalau juga dilakukan, tentunya kemarin di MK diperpanjang juga masa pemutusannya, di wilayah tertutup masyarakat mundur berdemokrasi. Kalau terbuka mereka maju. Nah, hal ini dengan pertimbangan hal lain-lain, tentu hal ini tetap peraturan di Gakumdu, di peraturan di penegak hukum untuk menegakkan, ya, untuk mengawasi. Dan sekarang 2024 sudah semakin ketat gitu, mengawasi itu. Jadi kita berharap kepada kawan-kawan dusana-dusana yang ada di kampung kita memang betul-betul memilih, ya, mendukung, mendoakan orang-orang yang pas di situ, tidak selalu mengharapkan finansial ya dari mereka supaya agar dipilih, malah sebaliknya menurut dai-dai kita, ya, nah Latif terus masuk UAS, nah yang menerima, yang memberi katanya haram gitu, kita menerima itu. Oke. Nah, terima kasih. Oke, Wan, luar biasa. Setidaknya pemirsa ada beberapa poin yang tadi kita bisa tangkap. Wan Ramlan kembali sejak 2099 ya, Wan? Iya. Bergelut di percaturan politik sehingga hari ini di usia beliau yang ke-68. Bayangkan, tapi tetap memiliki acting spirit dan tidak kalah dengan anak-anak muda, politisi muda. Nah, inilah sebuah contoh sosok tokoh senior kita yang selalu aktif dan tetap dekat dengan masyarakat. Kemudian memang beliau ini terkenal dengan vokalnya. Di saat 2004 itu, kita mendengar sendiri bahwa beliau betul-betul berbicara lantang di podium-podium parlemen.
Wan, kita harus akhiri pertemuan malam hari ini. Ya. Artinya apa yang kami gali hari ini, apa yang kami bahas hari ini adalah ruang diskusi kami yang menilai tetap Anda. Semoga ke depan kita mendapatkan demokrasi yang terbaik dan memperoleh anggota-anggota dewan kita yang berkualitas, yang mumpuni, dan Indonesia tentu semakin jaya ya Wan. Jaya dan maju. Jaya dan maju. Iya. Baik, kami harus akhiri program Bakal Lama pada malam hari ini. Banyak maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you Waalaikumsalam listening? warahmatullahi wabarakatuh. Damn.